Cerita ini diambil dari sebuah tempat yang isinya banyak sawah-sawah hijau yang berair, gunung-gunung besar yang membusung, dan tongkat-tongkat panjang yang berurat. Seorang wanita datang ke toko buku. Tidak ada yang aneh. Ternyata dari kejauhan ada seorang kakek tua, merekam semua aktivitas wanita menggunakan kamera. Kakek tua mengetahui, wanita itu mencuri buku. Dimasukkan ke dalam tas. Lalu dengan santai pergi, meninggalkan toko menggunakan mobilnya. Kakek tua tidak ingin terlambat, dia mengikuti. Memacu kendaraannya dengan cepat, terus menguntitnya. Sekarang wanita itu sudah sampai di rumah. Berdiri di depan pintu, membuka kunci, lalu masuk ke dalam. Dari bawah kakek tua melihat itu. Kakek tua mempunyai rencana. Lalu dia pergi membawa tasnya. Di dalam rumah, wanita itu mengeluarkan buku curian. Mulai melihat gambar dengan rasa berbeda. Akhirnya wanita itu terpancing. Dengan terpaksa melakukannya sendirian. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dia melihat lubang, memastikan siapa yang datang. Pintu dibuka oleh wanita itu, kakek tua memaksa masuk. Wanita itu merasa aneh, dia tidak mengenalnya. Wajahnya sangat jahat. Mereka berdua berbicara, kemudian kakek tua mengeluarkan sesuatu. Itu adalah kamera berisi video. Wanita itu melihat, itu adalah dirinya. Kakek tua sangat marah, tetapi wanita itu terlihat biasa saja. Kakek tua merasa diremehkan, lalu mengancam wanita itu, ini tindak kejahatan. Mengambil buku curian, menunjukkannya, lalu dilempar. Kakek tua mempunyai maksud lain. Berjalan menuju tas, mengeluarkan sebuah kaleng, mengeluarkan topeng kedap udara, lalu memakainya. Wajahnya aneh, terlihat seram. Sang wanita terpojok, tidak bisa lari. Dipencet semprotan itu. Wanita itu menutup hidungnya, tetapi sangat percuma. Lalu wanita itu terjatuh ke lantai. Itu adalah obat menjatuhkan, reaksinya sangat cepat. Siapa yang menghisap seketika tidak sadar. Kakek tua membuka jendela, membiarkan udara keluar. Cairan itu sangat berbahaya. Lalu dia membuka topengnya, wajah seramnya kembali terlihat. Kemudian kakek tua duduk, memulai tingkah laku yang akan membuatnya terbang. Raut wajahnya berubah, nafasnya sangat cepat memburu sesuatu. Wanita itu sudah berada di atas sofa, tidak sadar dengan dunia luar. Ternyata kakek tua itu sudah mempersiapkannya. Ini adalah hal yang dia mau. Kakek tua melihat sawah yang begitu hijau, gunungnya kecil-kecil tapi sangat indah. Dia sudah tidak sabar ingin bercocok tanam. Dan akhirnya, setelah selesai bercocok tanam, kakek tua lalu pergi, meninggalkan sesuatu. Saat wanita itu sadar, dia sangat keheranan. Kemudian membaca isi surat dari kakek tua. Keesokan harinya, wanita itu kembali. Sang wanita dan kakek tua bertemu kembali di toko buku. Ternyata kakek tua itu adalah pemiliknya. Mereka saling menatap, tetapi wanita itu tidak marah. Mata wanita itu memberi tanda. Kakek tua sangat mengerti, dan akhirnya mobil mereka berjalan beriringan menuju suatu tempat. Kesimpulan dari cerita ini adalah, yang tua, semakin di depan,